Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Nah, selamat datang di podcast kita bersama saya Arfan Bersama saya Hilmi. Sama saya Ilham. dan kita bertiga dari kelas Axel 21 Politeknik AK Bogor. Nah, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih soal pergerakan mahasiswa masa kini. Kita kan juga sebagai mahasiswa baru nih. Nah, tapi sebelum kita mulai ke obrolan, saya mau nanya kabar dulu nih. Gimana nih kabarnya selama setengah tahun inilah ya kita udah menjalani kegiatan belajar online dan segala macamnya dari Hilmi dulu. Gimana Mi? Alhamdulillah sih kalau dari kesehatan, alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah Alhamdulillah. Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan keluarga juga sehat semua. Dan Oke, untuk pembelajaran alhamdulillah lancar. oke ya. Aman lah ya. Nah, dari Ilham, gimana nih Ham kabarnya Ham? Selama setengah tahun ini menjalani belajar online, berorganisasi online juga. Terus gimana nih dampaknya nih? Pertama-tama kalau untuk kesehatan ya alhamdulillah masih diberi kesehatan dan Alhamdulillah. keluarga juga alhamdulillah masih sehat. Tapi untuk kegiatan pembelajaran online tentunya masih banyak kendala ya. Maksudnya Hmm, kayak kendala jaringan, ya benar-benar. kendala Iya, iya, iya. karena kan kita masih penyesuaian juga dengan pembelajaran online di kuliah Ya, ini. Jadi ya itulah kekurangannya masih ya, ya belajar betul. Jadi online. masih banyak yang harus kita jadiin adaptasi sih buat kedepannya. Mungkin begitu ya. Oke, oke, oke. Ya yang penting sih dari kita yang kita harus persiapin yang nomor satu tuh ya adalah kesehatan lah ya. Karena eh, mungkin tahun depan kita akan memulai yang namanya belajar offline atau belajar tatap muka. Tapi nih eh, ada berita ya kan, ada keputusan baru nih katanya. Jadi kan kita rencana mau belajar offline itu bulan Januari ya, bulan Januari Ya, Iya ya Januari. betul. 2022 ya kan. Betul betul. Nah, tapi ada keputusan di mana PPKM nih mau diperpanjang lagi nih. Iya. Soalnya Oh banyak iya ya. teman-teman kita Oh juga yang yang berita dari itu ya. iya, yang teman-teman kita juga dari Axel 21 datang dari luar kota dan dari luar pulau ke Luar Bogor pulau gitu ya. kan. Tapi ternyata bakal ada pemanjangan durasi dari PPKM nih. Nah, gimana nih menurut Hilmi? Gimana Mi tanggapan Hilmi soal PPKM yang bakal diperpanjang nih? Kalau menurut saya sendiri sih ya, kebijakan PPKM dari pemerintah tersebut itu ada positifnya. Dimana karena kan setiap akhir tahun atau bulan Desember ini bulan-bulan tahun baru dan bulan adanya hari raya Natal untuk Oh iya umat bener banget, bener Kristiani banget, kan, bener banget. itu pasti mobilitas dari penduduk itu bakal inilah Ya bakal bakal padet lah naik. ya. Iya bakal Iya, padet banget. makanya Ah, pemerintah juga ada baiknya juga untuk menetapkan PPKM di Indonesia ketika bulan-bulan Desember hingga tanggal 2 Januari kalau nggak salah ya. iya, iya sampai 2 Januari kalau nggak salah. Iya, iya bener-bener. Mungkin caranya buat teman-teman kita nih ya yang dari luar pulau mau datang ke Bogor, udah mau mulai mempersiapkan kos-kosan dan segala macem. Mungkin saran dari kita sih ya datangnya di awal Desember aja ya supaya nggak terkena regulasi si PPKM ini. Nah, menurut Ilham gimana Ham Eh, menanggapinya? Ya kurang lebih sama sih sama yang disampaikan Hilmi tadi. Tapi kalau saya lebih menyoroti kayak kita harus mendukung lah apa program dan kebijakan dari pemerintah ini karena kan ini juga sebuah pencegahan ya biar kasus positif di Indonesia juga tidak akan melonjak Iya selama benar libur benar benar. panjang tahun baru Karena sampai nanti. sekarang COVID masih ada ya guys ya. Iya betul, Iya, walaupun Kadang orang betul. udah pede banget dia nganggap iya COVID udah nggak ada. betul. Jadi Heeh. walaupun kasusnya sudah mulai menurun, kita nggak boleh leha-leha, nggak boleh Betul apa ya, betul betul. nggak boleh justru harus lebih aware lagi karena Yes. gelombang-gelombang COVID selanjutnya selalu menghantui kita gitu. Jadi kita Iya, iya dukung aja bener banget. kebijakan Ya, pemerintah. semoga kedepannya bakal ada regulasi yang benar-benar baik soal kegiatan belajar mengajar ini ya lah ya. Betul Iya. Soalnya sekali. juga vaksin kan kemarin udah ya. Betul Udah vaksin betul. semua kan nih, aman kan? Oh, aman. Udah Aman. kedua. Udah dua Oke, kali. oke aman ya. Nah, topik kita kali ini pergerakan mahasiswa masa kini di masa Ya. pandemi ini Wih. nih, pergerakan mahasiswa. Kalau menurut saya sih pergerakan mahasiswa sekarang tuh terbatas banget ya. Soalnya kan
biasa tuh mahasiswa related banget sama yang namanya organisasi kampus gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan tatap muka di kampus dan sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi ini kegiatan itu jadi terbatas banget gitu. Jadi sulit banget untuk em, melaksanakan kegiatan tatap muka. Nah, menurut kalian nih dari Hilmi dulu untuk menanggapi pergerakan mahasiswa masa kini di masa pandemi ini gimana nih, Mi? Nah, kalau dari saya sendiri ya, pergerakan mahasiswa masa kini di masa pandemi, di Ya, mana di mana mahasiswa ini kan harusnya lebih aktif lagi lah dalam berorganisasi atau dalam apa namanya ya, dalam beraktivitas di lingkungan kampus kampus, yes. atau ya lebih ke interaksi sama mahasiswa yang lain lah. Iya, iya, iya. Cuman dengan adanya pandemik seperti ini kan kita bertemunya secara online. Online, Zoom Dan meeting, Google Meet ya kan? iya Ya. betul. Menurut saya sih ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya sih kita lebih apa ya? Waktu itu nggak menjadi batasan kita untuk bertemu gitu. Iya Karena benar. di Zoom meeting kan, Ya, Zoom meeting kita karena mau via kapan online aja. lah ya. Iya, iya. Iya. Tapi kekurangannya kan untuk misal kalau misalnya offline tuh di mana kegiatan berakhir pada kita kalau udah setelah pulang kampus nih, dan Benar. mungkin dilanjutkan di via chat atau Iya, iya. grup chat lah ya. Maksudnya kegiatan Tapi kalau belajar mengajar atau tugas atau misalkan kegiatan iya, organisasi tuh beres kampus ya udah beres. ya Paling udah beres sananya ya. ada nongkrong segala macem itu mah Iya, di luar di luar kegiatan kampus. kampus lah ya. Di luar Mm-mm. kegiatan kampus. Nah, gimana lagi, Mi? Nah, cuman kalau misalnya online seperti ini kan biasanya kegiatan kampus tuh lebih fleksibel gitu, di mana waktu Iya, iya, tuh iya. ya udah gitu, tidak terbatas antara waktu gitu. Kita bisa janjian kapan aja. Kalau misalnya yang dijanjiin itu setuju, yang ngejanjiin itu Bisa setuju, ya langsung gas-gas aja. Zoom meeting ya kan? Iya Iya, betul. iya, iya. Nah, kan negatifnya itu bisa jadi waktu istirahat kita terpotong. Terus waktu interaksi kita dengan keluarga juga terpotong. Iya, iya, iya. Nah, mungkin itu sih negatifnya. Tapi di samping negatifnya itu ada positifnya juga. Nah, iya bener banget. Karena di selama belajar online juga banyak gangguan-gangguan yang kita alami lah ya. Salah satunya yang Iya, paling klasik gangguan sinyal ya kan. iya, Karena nggak sinyal semua betul. orang terkoneksi dengan WiFi yang kenceng gitu, terkoneksi dengan jaringan yang stabil gitu kan. Banyak orang-orang yang misalkan tinggalnya di mungkin teman-teman kita nih yang di luar pulau mungkin di rumahnya belum jaringannya belum stabil dan segala macam itu jadi sulit banget gitu untuk Betul. melakukan kegiatan kampus. Nah, kalau dari Ilham nih, gimana Ham menanggapi pergerakan mahasiswa sekarang ini nih? Oke. Kalau dari menurut saya ya, kan tadi Hilmi lebih apa ya menekankan di pembelajaran online ya. Tapi kalau menurut saya tuh saya mencoba mengambil sudut pandang dari pergerakan mahasiswa di lapangan untuk penyampaian pendapat ya kalau boleh. Yes. Ya, jadi kalau penyampaian pendapat mahasiswa sebelum dan setelah pandemi tentunya beda ya, karena banyak regulasi, banyak aturan protokol kesehatan harus kita patuhi, sehingga ya mau tidak mau kita harus mematuhi hal tersebut untuk Betul mencegah banget, betul banget. penyebaran COVID kan. Jangan Ya, sampai ngelanggar lah ya. nah ya meminimalisir Iya, iya, penyebaran iya. juga. Ya. Sejenuh-jenuhnya kita ya nggak usah lah ngelanggar prokes lah, Iya ngelanggar betul. regulasi yang ada lah nggak Iya usah lah. iya betul. Iya, iya, iya. Dan kalau sebelum pandemi kan kita tahu ya betapa mudahnya kita menyampaikan pendapat di depan umum, di Betul, tempat betul. di tempat-tempat yang semestinya misalnya di depan apa DPR. gedung DPR dan gedung instansi yang kita ingin disampaikan pendapatnya. Betul, Itu betul. begitu mudah, kita tinggal izin ke pihak yang berwenang dan kita bisa langsung menyampaikan pendapat. Tapi kan setelah pandemi ini ada ya, tentunya banyak regulasi, banyak Iya, protokol iya. kesehatan yang harus kita patuhi, dan ya nggak boleh kita langgar juga karena itu kan demi kebaikan bangsa Indonesia. Masa kita mau memperjuangkan bangsa Indonesia tapi kita justru Nah, mengabaikan kesehatan Betul. iya, rakyat iya, dan iya, bangsa Indonesia iya, juga. iya. Karena di masa sekarang ini ya kalau misalkan kita sakit atau terpapar tapi dampaknya untuk kita sendiri ya udah bisa Ya, diatasi sendiri. Ya. Tapi di ya, sekarang ini kan yang terdampak tuh keluarga atau mungkin
orang-orang Bener. sekitar kita. Jadi Iya, sama aja betul. apabila kita sakit gitu, kita sama aja ngerugiin orang lain gitu. Jadi Betul, apa betul, salahnya betul. untuk sekarang kita taatilah ya regulasi dan prokes yang berlaku gitu kan. Betul, Ya, betul. setuju sih, Setuju, setuju setuju, sih. setuju. Karena kalau kita sakit, bukan kita aja gitu yang sakit, Yes, tapi bener banget nih. orang sekitar kita juga pasti adalah terkena suspek atau ya mungkin kita juga kan nggak sendiri di rumah gitu. Iya, iya, iya. Makanya kita banyak regulasi seperti itu kan untuk menjaga diri kita dan orang lain di sekitar Iya, kita. iya, iya, benar banget. Betul. Ya, intinya sih dari poin yang udah kita sampaikan tadi, pandemi dan kondisi sekarang jangan kita jadiin halangan untuk kita melakukan pergerakan baik di segi penyampaian pendapat dan juga kegiatan akademik di dalam kampus. Tentunya juga buat teman-teman kita harus tetap jaga yang namanya protokol kesehatan karena sampai sekarang ini pandemi belum kunjung usai ya kan. Ya, Nah, betul. mungkin bagi sebagian orang menjaga protokol kesehatan itu nggak penting gitu. Banyak yang menyepelekan, tapi kita sebagai mahasiswa ya kita harus mencontohkan gitu baiknya itu gimana. Karena dengan kita mencontohkan dan menjaga protokol kesehatan ini itu berdampak banget bagi orang-orang sekeliling kita. Oke, segini dulu ya ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Makasih buat Hilmi sama Ilham udah nyempetin waktunya nih untuk ngobrol bareng. Siap, Ya, sama-sama. sama-sama Pan. Nah, saya Arfan pamit dulu. Saya Hilmi pamit. Saya Ilham pamit. Oke, kita bertiga signing out. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.